Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. Bersama saya Pendeta Aditulus Arianto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema yaitu menghidupi panggilan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan syukur saat ini kami datang menghadap-Mu ya Tuhan. Kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, berkatilah kami, supaya oleh karena Roh-Mu yang kudus, kami bisa dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kita adalah orang-orang yang seringkali menggaungkan sebuah keistimewaan yang kita punya, yaitu suatu predikat, satu kemudian title yang kita punya sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipanggil dalam artian menerima keselamatan, dipanggil dalam artian menerima berkat dan menjadi orang yang spesial di hadapan Allah. Itu setidaknya title atau judul dalam diri kita, dalam komunitas kita sebagai orang Kristen. Tetapi persoalannya adalah, apakah kemudian kehidupan kita itu berpadanan dengan panggilan yang kita kemudian gaungkan? Kalau Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan bahwa hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Pertanyaannya, apakah kemudian kita sudah hidup berpadanan dengan panggilan kita? Tolak ukurnya apa? Kalau kita bisa mengatakan bahwa, oh ya, saya sudah berpadanan dengan panggilan saya. Ada beberapa tolak ukur yang diberikan oleh Rasul Paulus. Setidaknya yang pertama adalah kita hidup dalam kelemah lembutan, kita hidup dalam kesabaran, dan kita hidup dalam kerendahan hati. Apakah kemudian standar-standar itu sudah kita hidupi? Ataukah kemudian karena sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil, kita justru bukan menjadi orang yang rendah hati, tetapi menjadi orang yang sombong di hadapan saudara-saudara kita yang lain? Apakah kita sudah menjadi orang yang sabar? Jangan-jangan malah kita menjadi orang yang arogan, orang yang sama sekali tidak menumbuhkan kesabaran, tetapi arogan dan sangat reaktif ketika kita mendapatkan satu hal atau pengalaman ataupun input dalam diri kita, kemudian kita menjadi orang yang sangat reaktif dengan reaksi-reaksi kita. Ataukah kemudian kita menjadi orang yang murah hati? Ataukah sebaliknya, kita menjadi orang yang sangat pelit, orang yang sangat kemudian susah untuk kemudian membagikan hal saling membantu kepada saudara kita yang membutuhkan? Standar seperti apa yang sudah kita capai? Standar dalam hal kerendahan hati, standar dalam kemurahan hati, standar dalam kelemah lembutan, standar dalam kesabaran, ataukah justru baliknya? Standar arogansi, standar kesombongan, dan juga standar kekikiran yang kita punya. Kalau kita hidup dalam standar yang kedua, berarti ya sudah jelas bahwa kehidupan kita tidak sesuai dengan panggilan itu. Kita hidup
bukan dalam padanan atau berpadanan dengan panggilan, tetapi justru kita menjadikan panggilan itu sebagai dasar hidup kita untuk kita melenceng jauh dari panggilan Tuhan, dari apa yang Tuhan kehendaki. Standar mana yang kita hidupi dalam kehidupan keseharian kita? Apakah kita sudah berbadanan dengan panggilan itu? Lalu yang kedua, ketika kita hidup dalam panggilan atau kita menghidupi panggilan, berarti ada standar yang lain yang diberikan oleh Paulus, yaitu menjaga kesatuan roh, menjaga kesatuan dalam damai sejahtera. Apakah kemudian itu juga sudah kita jadikan standar? Ataukah malah kita seringnya malah bikin masalah? Bukan menghadirkan damai sejahtera, bukan menghadirkan kesukacitaan, tetapi malah membuat orang lain jadi bersungut-sungut, atau membuat orang lain menjadi merasa risau ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera atau kerisauan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita hadir di tengah mereka. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang berpadanan dengan panggilan adalah hidup yang menjaga kesatuan. Kesatuan untuk menghadirkan damai sejahtera. Seperti yang pernah saya katakan bahwa kesatuan berbeda dengan kesamaan ataupun keseragaman. Tetapi kesatuan adalah bagaimana kita bisa mewadahi perbedaan yang ada di antara kita dalam sebuah wadah damai sejahtera. Jadi walaupun berbeda-beda, tetapi semua orang bisa merasakan damai. Ataukah kita malah memaksakan kehendak kita? Kalau itu yang terjadi, lagi-lagi kehidupan kita belum berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dan saat ini tema renungan kita adalah kita mau diajak untuk menghidupi panggilan, untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan sudahkah kita memiliki standar yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini dalam kehidupan kita? Standar mana yang sudah kita pakai? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita menyerahkan setiap doa dan syukur serta pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kami adalah orang-orang yang beruntung Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih, orang-orang yang telah Tuhan panggil untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk merasakan persekutuan dengan-Mu. Namun seringkali kehidupan kami tidak mencerminkan panggilan itu. Kami memiliki standar sendiri dalam hidup kami. Kami hidup seolah-olah melenceng dari panggilan-Mu. Kami tidak hidup sepadan dengan panggilan-Mu, dan kami tidak menghidupi panggilan itu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa hidup di dalam panggilan-Mu, untuk kami bisa memperjuangkan kehidupan kami yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya kasih dan rahmat-Mu saja yang menolong kami. Dan saat ini kami mau bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tengah-tengah pergumulan kesehatan yang mereka alami. Mereka yang bergumul kesehatan oleh karena usia, ataupun juga yang oleh karena sakit yang sedang mereka rasakan. Kami menyerahkan ya Tuhan, Ibu Tugita Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Sri Istami, Bapak Sigit Baskoro, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Anak Nasya Alna Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau yang hadir dalam pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan begitu berat pergumulan yang mereka alami. Mereka mungkin berjuang bukan hanya dengan sakit mereka, tapi mungkin juga berjuang dengan keputusasaan, berjuang dengan pergumulan penuh kekhawatiran, dan juga segala hal yang sedang mereka rasakan. Tuhan, kiranya Kau berkenan hadir bagi mereka, dan kiranya Kau senantiasa menguatkan dan memampukan saudara-saudara kami ini dalam menjalani prosesnya. Karena kami tahu kebaikan dan berkat dari-Mu akan Tuhan nyatakan atas proses dan kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang kami alami. Kiranya Tuhan pun juga menolong kami
di dalam berbagai pergumulan yang kami perjuangkan saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.